Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya merupakan moderator dari kelompok satu yang dengan yaitu menjual roti sobek isi yang terdiri dari 3 orang, yaitu Dandi Caniago, Farhan Sabayu, dan Muhammad Zikri. Langsung saja saya mulai presentasinya dari aspek pasar. Aspek pasar, pasar pada aspek pasar pada roti sobek isi ini merupakan sebagai makanan yang mengandung gizi yang baik. Roti dapat dijadikan makanan selingan maupun makanan pengganti nasi untuk mereka yang membutuhkan makanan bergizi yang praktis untuk dibawa dan dikonsumsi guna menunjang aktivitas sehari penuh. Aspek pasar sendiri terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu target pasar utama roti sobek berdasarkan usia rentang 18 hingga 50 tahun. Pada usia tersebut, aktivitas lebih banyak dihabiskan di luar rumah, baik eh, bersekolah maupun bekerja. Selanjutnya itu poin kedua, pendapatan. Pada suatu perusahaan, tujuan utama dalam penetapan harga yaitu untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Dalam hal ini, roti sobek isi selalu menetapkan harga dengan melihat terlebih dahulu daya beli konsumen yang ingin dituju. Sehingga dalam menentukan harga, roti sobek isi mempunyai harapan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, poin terakhir, promosi. Promosi merupakan salah satu cara untuk mengiklankan produk. Kami dari kelompok satu memilih brosur sebagai cara kami melakukan promosi, baik secara digital maupun non-digital. Selanjutnya, selanjutnya itu aspek pemasaran. Masih aspek pemasaran. Yang pertama, poin segmenting, targeting, dan positioning. Untuk untuk segmenting, kami geografis yang kami pilih yaitu Kota Padang, Sumatera Barat. Dikarenakan ada iklim tropis. Dan demografis, usia target kami rentang 15 hingga 50 tahun, yaitu mahasiswa hingga pekerja. Dan psikografis dengan pendapatan menengah ke atas. Berdasarkan perilaku, yaitu sebagai sarapan pagi dan pengganti karbohidrat serta cemilan. Selanjutnya itu targeting. Targeting tersebut dari kelompok kami yaitu buruh yang dan merupakan roti sobek isi paket sarapan jam 7 hingga 9 pagi, dan produk specializationnya yaitu roti sobek isi, dan market specializationnya yaitu roti sobek dengan berbagai macam topping serta full market coverage, membuka gerai dan menjual secara online. Selanjutnya yaitu positioning, yang dimana mengidentifikasi keunggulan kompetitif roti sobek isi untuk menentukan posisi gerai. Lalu pelaku usaha memilih keunggulan posisi sehingga kami memilih di sekitar area perkantoran sebagai penempatan posisi usaha kami. Selanjutnya yaitu analisis TOS, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama yaitu strength. Produk ini memiliki nilai jual yang tinggi bagi kalangan pekerja kantoran dan mahasiswa karena harga produk sesuai dengan budget target pasar. Kelemahan dari produk ini yaitu harga jual yang ditunjukkan pada anak-anak dan remaja. Serta produk ini tidak tahan lama. Peluangnya yaitu masih jarang yang menjual produk roti ini pada area perkantoran. Serta trade-nya, saingan produk yang mirip dengan produk roti sobek isi yang dapat dikembangkan dan ditiru oleh orang lain. Lalu selanjutnya marketing mix-nya yaitu menjadi 4 poin. Yang pertama produknya yaitu roti sobek isi dengan berbagai macam topping, harga 15.000 hingga 40.000 untuk tempat bisa datang langsung ke gerai atau pembelian secara online. Yang terakhir promosi, yaitu menggunakan media sosial dan menggait influencer dan memberikan diskon pada saat tertentu. Selanjutnya
Aspek operasional yang terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu lokasi bisnis roti sobek isi di sekitar perkantoran dan kampus, yaitu Jalan Khatib Sulaiman. Selanjutnya, kapasitas produksi. Roti sobek ini diproduksi saat ada pesanan. Yang ketiga, proses produksi. Pembelian bahan baku produksi, lalu memasukkan topping. Selanjutnya, alat eh, meng- alat dan bahannya eh, yaitu pisau roti, bahan pembuatan roti, dan bermacam jenis topping. Wadah topping dan kemasan yang diprinting dengan bentuk kotak. Ya, yang selanjutnya yaitu analisa analisa biaya atau analisis biaya. Berikut seperti yang terlihat pada PPT kami. Ini merupakan biaya per produksi. Selanjutnya, eh, berikut ini merupakan biaya tetap yang berjumlah 1,9 juta 30.000 dan biaya BEP yaitu break even point-nya 118 unit atau buah. Jadi agar dapat mencapai break even point, kami harus memproduksi 118 buah roti sobek isi. Selanjutnya, eh, itu peralatan dan teknologi. Peralatan dan teknologi yaitu oven, wadah, cetakan adonan, aplikasi, serta gadget sebagai tempat pemesanan dan media promosi, serta peralatan lainnya. Yang keenam yaitu layoutnya dapur sebagai tempat produksi, dan meja kasir sebagai tempat transaksi, area khusus makan sebagai tempat duduk konsumen, dan rak etalase. Untuk perencanaan kualitas yang ketujuh, yaitu perencanaan kualitasnya pengembangan volume, warna keras, rasa dan aroma, penampakan roti, serta tekstur kram pada saat dimakan. Yaitu tepat disebut mouthfeel. Terakhir yaitu ketahanan roti terhadap proses styling pada saat roti disimpan. Berikutnya akan dibacakan oleh Zikri. Akan dipresentasikan oleh Zikri. Kepada Zikri dipersilakan. Baik, untuk aspek manajemen dan sumber daya, yaitu yang pertama itu perencanaan terkait dengan kegiatan utama yang perlu dilakukan dalam menyiapkan bisnis. Nah, pada roti sobek isi ini kami memilih bisnis kategori makanan. Untuk untuk menyiapkan bisnis kami membutuhkan beberapa kegiatan yang bertujuan sebagai penunjang perkembangan bisnis. Setelah kami memilih jenis usaha, maka kami melakukan pembuatan struktur organisasi yang dibagi ke dalam beberapa divisi berupa divisi produksi, keuangan, dan pemasaran yang memiliki tanggung jawab pada divisinya masing-masing. Setelah itu kami melakukan pemilihan lokasi untuk mendirikan dan membuka bisnis. Dalam melakukan pemilihan lokasi tersebut, kami mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari aspek yang strategis, mudahnya mencapai target pasar, dan mudahnya mendapatkan bahan baku. Yang kedua yaitu jenis aktivitas kerja dan pengelompokan aktivitas. Pada bagian ini yaitu yang pertama itu dari Caniago ditempatkan pada divisi operasional, di mana divisi operasional berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menghasilkan barang atau jasa berkualitas tinggi sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Yang kedua yaitu Farhan Sabayu ditempatkan pada divisi keuangan yang berfungsi untuk mengatur segala masalah dan urusan yang berkaitan dengan keuangan usaha roti sobek isi. Yang ketiga yaitu Muhammad Zikri ditempatkan pada divisi pemasaran. Nah, di mana divisi pemasaran berfungsi melayani pelanggan dan memasarkan produk yang dimiliki. Selanjutnya itu uh, bagan organisasi roti sobek isi. Berikut gambaran dari bagan organisasi dari usaha kami. Selanjutnya yaitu aspek eksternal.
Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Pada roti sobek isi, yaitu yang menjadi aspek ekonominya yaitu yang pertama mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian daerah, mengubah income per kapita, dan turut menyediakan kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu aspek sosial. Pada usaha roti sobek isi ini melakukan bermacam kegiatan dalam waktu bersamaan, seperti produksi dan pemasaran dan atau kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu target konsumen yang dituju yaitu mahasiswa dan pekerja di Jalan Khatib Sulaiman, sehingga menimbulkan interaksi dengan mahasiswa, pekerja maupun masyarakat di sekitarnya. Yang selanjutnya itu meningkatkan mutu hidup dan juga memiliki pengaruh positif bagi mahasiswa, pekerja, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu aspek politik dan hukum. Pada usaha roti cobek isi ini membutuhkan izin dan lisensi untuk operasional. Kebijakan kebijakan politik atau regulasi dapat mempengaruhi kemudahan atau kesulitan dalam izin usahanya. Selanjutnya yaitu kebijakan perpajakan seperti tarif pajak dapat mempengaruhi laba usaha. Dan juga kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah seperti suku bunga dapat mempengaruhi akses ke modal usaha. Yang keempat yaitu aspek lingkungan hidup dan industri. Yang pertama lingkungan hidup atau AMDAL yaitu terhadap tanah, air, dan udara. Usaha kami tidak memberikan dampak buruk terhadap kualitas tanah, air, dan udara di sekitar tempat operasional. Dan juga jika tidak melakukan studi AMDAL, kemungkinan dapat menimbulkan penyakit kulit yang diakibatkan oleh paparan panas pemanggangan roti. Yang kedua yaitu industri. Adanya ancaman pesaing baru yang dapat mempengaruhi harga, keuntungan, dan pangsa pasar. Daya tawar pembeli yang tinggi pada usaha kami tidak terlalu merisaukan daya tawar pembeli karena kami sudah menetapkan harga yang sesuai dengan target pasar. Daya tawar pemasok bahan baku pada usaha kami sedikit merisaukan adanya daya tawar tinggi dari pemasok bahan baku produksi akan berdampak terhadap seluruh proses dan biaya operasional usaha ini. Yang terakhir yaitu aspek risiko bisnis. Untuk aspek risiko bisnis terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama SDM. Nah, di mana sumber daya pada usaha kami memungkinkan saja tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang telah ditargetkan. SDM pada usaha kami bisa saja memiliki keterampilan yang kurang dalam proses produksi roti sobek isi. Aspeknya yang kedua yaitu aspek pemasaran. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pemasaran, sebagai contoh penghapusan TikTok Shop, resiko munculnya pesaing sehingga menyebabkan terjadinya persaingan pasar dan harga, dan juga adanya risiko ketidaksesuaian jumlah penjualan dengan target yang telah kami tetapkan. Yang terakhir yaitu aspek produksi. Kualitas bahan baku yang mungkin saja berbeda pada setiap proses produksi, masalah pemasok bahan baku seperti adanya keterlambatan bahan baku atau ketidakmampuan pemasok untuk memenuhi permintaan sehingga menghambat proses produksi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Zikri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dandi Caniago. Pada Dandi Caniago, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Mungkin bisa di-next halaman yang pertama, yaitu kebutuhan investasi. Mungkin karena sedikit terpotong, untuk peralatan yaitu yang pertama oven dengan total harga 3.500.000, kemudian satu wadah dengan total harga sebesar 100.000, kemudian peralatan masak dengan 1 unit seharga 500.000, sewa tempat sebesar 10 juta, spanduk seharga 200.000, aplikasi dan gadget sebesar 3.500.000,
kursi dan meja 5 unit sebesar 4 juta, dan peralatan penunjang 1 unit sebesar 300.000 dengan total 22.100.000. Kemudian untuk umur ekonomi sendiri yaitu oven selama 5 tahun, wadah selama 3 tahun, peralatan masak selama 2 tahun, sewa tempat 1 tahun, spanduk 5 tahun, aplikasi dan gadget 5 tahun, kursi dan meja 5 tahun, peralatan penunjang 5 tahun. Dengan total harga akhir yaitu sebesar oven seharga 4 juta, wadah seharga 140.000, peralatan masak seharga 650.000, sewa tempat 10.100.000, spanduk 220.000, aplikasi dan gadget 4 juta, kursi dan meja sebesar 5 juta, dan peralatan penunjang 400.000. Kemudian untuk modal kerja sendiri yaitu bahan baku sebesar 16.400 per unit, biaya air dan listrik 500.000, bahan-bahan lainnya 200.000, biaya kebersihan 100.000, dengan total 816.400 rupiah. Lanjut ke neraca. Mungkin untuk kas sendiri yaitu sebesar 3 juta, bahan baku 16.400, biaya air listrik 500.000, bahan-bahan lainnya 200.000, biaya kebersihan 100.000, dengan total 816.400. Kemudian untuk oven 3.500.000, wadah 100.000, peralatan masak 500.000, tempat 10 juta, spanduk 200.000, aplikasi dan gadget 3.500.000, kursi dan meja 4 juta, peralatan penunjang 300.000, dengan total aset tidak lancar sebesar 22.100.000. Dan jika ditotalkan, maka total aset sebesar 22.916.400, yang mana berasal dari modal sendiri. Selanjutnya itu proyeksi laba rugi. Pada tahun pertama, diperkirakan total penjualan sebesar 288 juta, pada tahun kedua 316.800.000, tahun ketiga 383.328.000, tahun keempat 421.660.800, dan tahun kelima 463.826.880, dengan laba kotor sebesar 51.840, tahun kedua 57.024.000, tahun ketiga 68.999.040 rupiah, tahun keempat 75.898.944 rupiah, dan tahun kelima sebesar 83.488.840 rupiah. Kemudian untuk total biaya operasi sendiri pada tahun pertama 20.823.333 rupiah, tahun kedua 20.823.334 rupiah, tahun ketiga 20.823.335 rupiah, tahun keempat 20.823.336 rupiah, dan tahun kelima sebesar 20.823.337 rupiah. Selanjutnya, laba operasi sendiri 31 pada tahun pertama yaitu sebesar 31.016.667 rupiah, dan tahun kedua 36.200.666 rupiah, dan tahun ketiga 48.175.705 rupiah, pada tahun keempat 55.075.608 rupiah, dan tahun kelima 62.665.501,40 rupiah, dengan laba bersih sebesar 29.465.833 rupiah, 65. Dan pada tahun kedua
Rp34.690.632,70 dan tahun ketiga Rp45.766.909,75 dan tahun keempat Rp52.321.827,60 dan tahun kelima sebesar Rp59.226,33 dengan arus kas operasi pada tahun pertama Rp31.869.165,65. Tahun kedua sebesar Rp36.813.966,70. Tahun ketiga Rp48.890.254,75. Tahun keempat Rp54.745.163,60. Dan tahun kelima sebesar Rp61.955.563,33. Selanjutnya yaitu aliran kas dan penilaian invest. Untuk aliran kas sendiri dapat kita lihat aliran kas operasional pada tahun pertama sebesar Rp31.869.166,65. Pada tahun kedua Rp36.813.966,70. Tahun ketiga Rp48.150.254,75. Dan tahun keempat sebesar Rp54.745.163,60. Dan tahun kelima Rp61.955.563,33 dengan aliran kas bersih sebesar pada akhir tahun atau tahun kelima sebesar Rp45.563,33 dengan total nilainya yaitu sebesar Rp107.964.808 dengan nilai kumulatif sebesar Rp240.624.074. Next. Terima kasih kepada saudara Dandi Caniago. Hanya itu presentasi yang dapat kami tampilkan kepada teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.